Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Emma Khozaimah dan juga pada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi ejaan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian ejaan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab hija, menjadi eja yang mendapatkan akhiran an. Hakikat bahasa adalah bahasa lisan. Bahasa tulisan merupakan turunan dari bahasa lisan. Perbedaan antara ragam tulisan dan lisan adalah bahasa lisan terutama yang tidak baku. Sangat simpel. Setelah Islam datang di Nusantara, digunakanlah huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Pada tahun 1901, pertama kali penggunaan huruf Latin untuk bahasa Melayu. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur seluruh cara penulisan bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang huruf dipatuhi. Masih dalam pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Contohnya itu seperti rambu lalu lintas, di mana setiap pengemudi itu harus mematuhi rambu lalu lintas tersebut. Karena dengan mematuhi rambu lalu lintas tersebut, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Ejaan yang berlaku sekarang dinamakan ejaan yang disempurnakan oleh EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan dalam sejarah bahasa Indonesia ini memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya yang sudah dipakai selama 25 tahun yang dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Sowandi. EYD, ejaan yang disempurnakan, merupakan tata bahasa dan bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur-unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis, karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Fungsi dalam ejaan. Fungsi ejaan di antaranya sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta alat penyaringan masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Di samping ketiga fungsi tersebut, ejaan sebenarnya juga mempunyai fungsi yang lain. Secara praktis, ejaan berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Yang ketiga, sejarah perkembangan ejaan. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasionalisme seperti dalam Ikrar Sumpah Pemuda sebagai alat pemersatuan bangsa dan suku yang berbeda-beda, dan bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, begitupun bahasa yang terus mengalami perubahan dan perkembangan ragam dan variasi bahasa karena fungsi, kedudukannya, serta lingkungannya yang berbeda-beda. Mulainya bahasa Indonesia ditulis dengan tulisan Latin, Romawi,
mengikuti ejaan Belanda hingga pada tahun 1972 ejaan yang disempurnakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan yang pertama yaitu ejaan yang diresmikan, yang kedua yaitu ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu ejaan yang diresmikan. Ejaan yang diresmikan ada tiga. Yang pertama yaitu ejaan Panoptischen, yang kedua yaitu ejaan Republik, dan yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pemakaian huruf, nama huruf bahasa Indonesia seperti yang kita kenal dengan huruf abjad, dan ada juga penggabungan untuk melambangkan diftong seperti au harimau. Yang kedua yaitu penulisan huruf. Huruf terdiri dan huruf kecil, huruf kapital, dan huruf miring. Yang ketiga yaitu penulisan kata. Penulisan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang keempat yaitu penulisan unsur serapan. Bahasa Arab sudah banyak yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan relatif konsisten. Yang kelima yaitu pemakaian tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai serapannya. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan kata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.